Sudah muncul merah. Alright. Hari ini kita mulai tema ngaji kita yang pertama, yaitu tema aliran dalam filsafat. Kita awali dari romantisisme. Biasanya sebenarnya orang memulai aliran-aliran itu enaknya dimulai dari, kalau itu sejarah biasanya mulai Yunani, atau kalau itu modern biasanya diawali dari Descartes, rasionalisme, kemudian empirisisme, kemudian dilanjutkan oleh Immanuel Kant dengan kritisisme, baru setelah itu romantisisme. Cuma dengan mempertimbangkan teman-teman kemarin sudah dapat idealisme, sudah dapat materialisme, paling tidak sudah dapat gambaran tentang apa itu empirisisme, apa itu rasionalisme, termasuk sudah dapat Immanuel Kant, apa itu kritisisme, sedikit banyak. Jadi untuk sementara saya tidak ngulang itu dulu, saya masuk dulu ke yang belum pernah dibahas. Jadi maka jadilah awalnya romantisisme. Ya nanti kalau sudah kira-kira sampai finish aliran-aliran habis, bila perlu kita akan kembali lagi mengulang beberapa yang dianggap penting yang belum disampaikan di aliran-aliran, termasuk tentang Descartes, David Hume, dan Immanuel Kant. Jadi biar wawasannya tambah luas. Untuk sementara saya tekankan di wawasan ini dulu aja. Yang penting ngerti istilah-istilah, ngerti judul-judul. Yang lain ya semoga dapat hikmah dikit-dikit lah. Karena ya filsafat itu kan tujuannya menata pikiran, menata gimana memahami realitas, termasuk juga menjaga agar isi yang ada di kepala kita itu hal-hal yang bagus-bagus. Karena kadang-kadang isi kepala itu tidak terkontrol. Hidup kita itu disetir oleh apa yang bunyi dalam pikiran kita. Tadi saya naik motor itu, lampu merah berhenti, belum hijau masih kuning, yang belakang ini ngebel-ngebel, tin, itu kan. Nah itu kan terus biasanya kira nesu kan, mesu-mesu, kurang ajar. Ini masih belum hijau, masih nesu-nesu, kamu anggap dia ganggu kamu. Kenapa kamu bisa marah? Karena kamu membaca bel itu dengan pikiran yang negatif. Kamu anggap dia marah-marah bel kamu. Coba kamu balik, isi pikiranmu jangan gitu. Kalau waktunya kuning mau hijau ada orang ngebel-ngebel, itu sebenarnya ngingetin kamu. Jadi ayo bro, sudah mau hijau nih, jangan ngantuk aja. Nah itu kan beda kan tanggapanmu. Jadi bunyi bel itu kalau kamu pahami, ayo bro, pas padahal ya ini mau hijau, itu kan enak kamu. Mungkin kamu malah senyum-senyum ke dia, oke makasih bro, diingetin kan gitu. Tapi karena kamu bacanya sambil marah-marah, kurang ajar, ini belum hijau, sudah ngebel-ngebel ya. Beda nih tanggapannya. Dan itu yang sering terjadi, sehingga hari ini banyak orang tawuran, banyak orang gegeran, karena memang cara dia membaca isi pikirannya, isi pikiran marah-marah. Belajar filsafat ini kita coba belajar yang tidak marah-marah, tidak negatif-negatif. Kita cari hikmah-hikmah positif, biar hidup kita juga positif. Coba rasakan ya, kalau teman-teman pasti internetan terus baca gegeran atau perdebatan misalnya, itu kan rasanya beda dengan baca humor atau baca yang lucu-lucu, baca yang sufi-sufi. Itu kan yang bergerak di dalam dirimu kan beda. Begitu baca Wahabi, Syiah harus disingkirkan, Ahmadiyah, itu kan gejolak yang ada dalam dirimu itu beda dengan kalau baca sufi, hidup itu harus sabar, jangan kemurungsung, itu kan beda. Maka ngaji filsafat sebenarnya bisa kamu kejarlah hikmah-hikmah itu untuk biar menata isi pikiranmu, menata batinmu. Di setiap pikiran pasti ada yang bagus dan penting. Karena setiap filosof membaca realitas sesuai perspektifnya. Dan realitas itu biasanya akan terulang lagi muncul dengan model dan model yang mirip-mirip saja. Termasuk nanti romantisisme. Apalagi yang muda-muda. Romantis itu kan biasanya konotasinya dengan
apa ya, romantis itu hari ini romantis itu agak fisikal. Romantis itu kalau makan malam di traktir, di restoran, cahayanya remeng-remeng terus kan gitu, itu terus disebut romantis. Awalnya memang arahnya ke situ, cuma ketika itu jadi sangat fisikal sebenarnya sudah agak geser dengan romantisisme. Karena romantisisme tujuannya tidak fisik. Mungkin karena memang dunia anak muda termasuk dunia pacaran hari ini memang sangat fisik dan praktis dan instan kan gitu. Sekarang kalau zaman dulu ingin menyatakan, ingin nembak itu nggak gampang, harus bikin surat dulu, nulis surat bisa berhalaman-halaman itu. Oh, itu dulu kalau orang jatuh cinta mesti jadi penyair, karena dia harus nulis surat itu bisa sak buku kosong itu bisa habis. Wah keliru salah berapa garis saja ganti lagi, diganti lagi terus ngirim. Dan dahsyatnya itu kan kalau nunggu dibalas nggak ya, dibalas nggak ya, ditolak atau nggak ditolak kan balasannya juga sama-sama surat. Yang balas juga harus bikin kata-kata yang gimana ya caranya. Dan itu bagi saya indah, romantis. Kalau hari ini kan nggak, paling kamu cuma SMS, mau nggak jadi pacarku kan selesai dari sana, nggak selesai kan. Tapi kalau pakai surat kan ada wah panjang, lebih romantis. Tapi kalau hari ini enggak, agak instan. Oke. Romantisisme dalam ketika orang belajar filsafat, sering-sering fase romantisisme ini diloncati. Orang biasanya ketika modern ngomong rasionalisme, empirisisme, kritisisme, terus biasanya loncat ke fase-fase belakang, Nietzsche ke belakang, termasuk kontemporer, dekonstruksi dan lain-lain sampai posmo. Tapi menurut saya penting, karena romantisisme itu adalah cara baca peradaban Eropa yang paling belakangan. Karena setelah itu Eropa membaca realitas itu macam-macam. Setelah terkotak jadi ada model dulunya rasional, kemudian empiris. Fase terakhir ini fase yang romantik. Jadi gaya terakhir, jadi model terakhir yang dilakukan orang-orang Eropa untuk membaca realitas budaya, realitas hidupnya. Jadi Eropa itu ketika mengalami pencerahan luar biasa setelah Renaissance, Enlightenment, the Age of Reason, era akal, itu kan gandrung luar biasa dengan akal, gandrung luar biasa dengan cara berpikir rasional, dengan filsafat model Descartes, model Kant, model David Hume dan macam-macam. Nah, romantisisme membalik itu. Jadi ketika orang sudah jenuh dengan yang rasional, ketika orang sudah bulet dengan yang masuk akal, terus larinya ke romantisisme, era itu. Jadi puncaknya rasionalisme itu kan ketika ada revolusi Perancis melahirkan negara bangsa dan seterusnya itu. Dan romantisisme ini nanti yang melahirkan para filosof besar. Bahkan beberapa yang kemarin kita kenal, Hegel, kemudian kamu kenal Karl Marx, kemudian kamu kenal Rousseau, kamu kenal Voltaire dan lain-lain, itu sebenarnya banyak dikategorikan sebagai para filosof romantik. Nah, nanti kita lihat kayak gimana sih cirinya, kenapa dia disebut gaya terakhir, fase terakhir, model terakhir, cara baca orang Eropa terhadap realitas. Oke. Jadi ya, romantisisme sebagai gerakan ini sebenarnya gerakan kota. Jadi masyarakat kota, masyarakat urban. Pelaturnya anak-anak muda. Cuma bukan anak-anak muda agresif, rasional kampus, anak-anak rajin yang IQ-nya tinggi, tapi anak-anak muda yang suka seni, anak-anak muda yang apa ya, mahasiswa semester akhir sing nggak lulus terus bikin terus ikut teater gitu ya, kayak gitu. Jadi pelopor awalnya itu. Jadi yang disukai oleh gelombang-gelombang era romantisisme itu ya, itu sebenarnya tak terjemah letterlek itu.
Tokoh-tokoh romantik adalah para pemuda, biasanya mahasiswa universitas yang cenderung malas. Kan maca buku malas, disuruh mikir-mikir rasional malas, suruh analisis nggak bisa. Cuma kalau gitaran, nongkrong sambil ngobrol, kalau itu aneh. Tapi jangan salah, yang model gini ternyata bisa bikin gerakan besar luar biasa. Karena dari kalangan ini nanti muncul tokoh-tokoh besar seperti Rousseau dan kawan-kawan. Jadi yang merasa nasibnya kayak gini nggak usah pesimis. Sopo ngerti nanti kalian akan jadi pelopor perubahan. Iya loh, karena dalam sejarahnya Eropa zaman itu mungkin dalam cara baca saya mirip Indonesia hari ini. Karena pemerintah yang korup luar biasa, kemudian lahirnya gelombang intelektual positivistik, ya mungkin pengacara-pengacara kayak gitulah, pokoknya banyak kayak gitu, dan bikin orang jenuh terhadap yang rasional, yang positif, yang tertib, yang teratur, sesuai undang-undang, sesuai itu bikin orang jenuh. Dan lahirlah gelombang namanya romantisisme, membalik era pencerahan. Slogannya biasanya mereka pakai menonjol dalam istilah-istilah, di situ tak sebut perasaan, rasa, feeling, imajinasi, pengalaman, kerinduan. Nah, karena ini agak enak karena kemarin kita baru saja ngomong tentang estetika. Sangat mengagungkan seniman dan kesenian. Maka kalau kalian kenal komponis-komponis besar, sastrawan-sastrawan besar, itu lahir dari era ini. Beethoven, kamu kenal banyak lah nanti, termasuk buku-buku nanti di belakang saya sebutkan beberapa yang mungkin teman-teman kenal. Jadi itu ada kutipan dari penyair Jerman namanya Schiller. Ini orang dari masa romantik juga. Jadi justru hidup yang produktif, hidup yang kreatif dan manusiawi, itu hidup yang jangan basisnya akal, hidup yang kayak seniman. Itu kan katanya Schiller, seniman itu aktivitas yang main-main, dan manusia hanya bisa jadi manusia yang benar, manusia yang bebas kalau dia bermain. Karena ketika dia bermain, dia bikin aturan sendiri, tidak diatur orang. Ketika kita santai, ketika kita pegang gitar sendiri, kan kita bebas ngatur diri kita sendiri, mau lagu apa, mau meskipun nggak iso gitaran, genjreng-genjreng sakit dewe juga boleh bebas. Jadi manusia full bisa merealisasikan eksistensinya itu ketika dia bermain. Makanya permainan itu menyenangkan. Kamu yang suka sepak bola itu kan senang luar biasa ketika sepak bola. Yang suka bulu tangkis kerasan sekali dengan bulu tangkis, karena dalam permainan kita bisa mengekspresikan diri secara bebas. Itu katanya Schiller. Oke. Ada beberapa pemikiran filosofinya, cuma filosofinya akan kita bahas minggu depan. Hari ini dasar-dasarnya aja. Katanya kaum romantik hanya dengan berpikir model seni yang membuat kita akan dekat pada dunia yang tak terungkap. Filsafat yang rasional, pencerahan model rasio itu kering, karena hanya bisa menjangkau yang terfikir dan terlihat, hanya bisa menjangkau yang terindra. Di luar itu tidak berdaya. Padahal banyak sisi-sisi dunia, banyak realitas yang nggak bisa kalau hanya pakai akal dan pakai indera. Cinta, kerinduan, kesendirian, keputusasaan, macam-macam yang kayak gini kan nggak bisa pakai akal dan pakai rasio. Diputus pacar itu harusnya secara rasio, alah coba pacar aja, cari lagi kan enak. Kan sudah lumayan, sudah pengalaman sama dia, sekarang nyari pengalaman sama yang lain, pengalamannya tambah luas secara rasional. Nah gini loh. Lah kok kita kok nangis-nangis, kenapa? Itu kan ada dimensi yang tidak terjangkau. Rindu itu kan gak enak, pengen ketemu tapi gak bisa ketemu, gak enak sama sekali. Tapi kan indah, gak terungkap. Gimana ya ceritanya rindu gak bisa indah? Kadang-kadang kita ingin kembali ke masa lalu yang zaman dulu kita masih main-main, kita masih, padahal mungkin zaman dulu kita nggak seperti sekarang.
Mungkin sekarang lebih makmur, sekarang lebih tertib. Zaman dulu itu nggak tertata sama sekali. Kadang-kadang wah, tapi dulu tidak dikenang. Kamu ingin kembali ke masa lalu. Ada dimensi yang tak terungkap. Dan ini kalau hanya didekati pakai rasio, didekati pakai akal, nggak akan ketemu. Kok bisa ya? Jadi memori, kenangan masa lalu itu biasanya jadi indah. Makanya orang Indonesia kan rindu Pak Harto kan. Mungkin bukan karena Pak Harto bagusnya, juga karena ingin ke masa lalunya aja. Sehingga kan piye kabar mulai enak zaman dulu kan. Karena di masa lalu ada kenangan-kenangan, dan kenangan itu biasanya kita ingin ulang. Kenangan jelek sekalipun. Zaman aku, kadang-kadang kita misalnya dipukul Pak Guru, dijewer Pak Guru, itu kan waktu ngalamin jewer itu kan kamu marahnya, mangkalnya luar biasa waktu itu. Tapi kan kamu mengenangnya sambil senyum-senyum, sambil. Dulu ada guru saya kalau jewer itu bukan telinga tapi ini godek ini ditarik ke atas itu tapi ya kan, zaman digituin, pengen kurang ajar sesuk nih aku gede tak lesar tak. Tapi sekarang kalau mengenangkan senyum-senyum sendiri. Kalau ketemu gurunya lagi salaman, wah dulu saya diginiin loh Pak. Ada kenangan. Jadi ada dimensi tak terungkap. Dan itu cara berpikirnya tidak bisa model berpikir pencerahan. Termasuk dalam agama, dalam misteri-misteri religius. Itu kalau kita beragama secara positivistik, Islam itu tidak indah. Agama itu tidak indah. Agama itu kalau parameternya cuma akal, apalagi cuma empiris, kita tidak akan ketemu hakikatnya agama. Agama itu kenapa sampai hari ini masih dipeluk orang, masih banyak orang ikut, padahal banyak sekali destruksi peradaban karena agama. Antara lain karena masih banyak misteri dalam agama. Coba kalau agama terbongkar semua secara rasional dan tidak misterius lagi, mungkin besok kamu ternyata itu ternyata yang disebut Allah itu kayak gini, itu tuh gambarnya gini, model sudah, mungkin besok nggak ada orang punya agama lagi. Mungkin kalau cuma kayak gitu aku bisa bikin lagi yang mungkin bisa gitu. Tapi dia masih banyak orang ikut, antara lain karena masih banyak misteri. Kamu masih ngeri-ngeri gimana besok kalau ada neraka beneran gimana ya? Kalau ada kan gitu mesti. Ada banyak yang misteri. Enak loh surga itu. Mungkin kamu masih ragu-ragu antara ya dan tidak. Surga itu apa bener ya? Kayak semua yang kita minta ada. Jadi kayak hari ini kan kita nggak keturutan apa-apa, besok di surga semua keturutan. Apa ya? Antara ragu dan tidak. Ada dimensi misteri. Dan itu yang bikin agama indah dan bikin agama masih banyak orang. Dan sangat banyak orang yang masih memeluk agama dan susah untuk membunuh agama. Kenapa? Antara lain karena dimensi misteri ini. Makanya katanya Rudolf Otto kan mysterium tremendum et fascinatum. Misteri yang menakjubkan dan mempesona. Jadi misteri tapi menakjubkan, mempesona. Itu agama yang bikin dia masih hidup sampai hari ini. Oke. Kenapa harus gaya seniman untuk memahami realitas? Kalau gaya seniman kan berarti pakai imajinasi, bukan pakai akal. Apa bisa kita memahami realitas tidak pakai akal, tapi pakai imajinasi? Katanya orang romantik, bisa. Justru dengan pendekatan imajinatif, kita tidak berpikir pasif, tapi berpikirnya kreatif. Dengan mendekati alam semesta secara imajinatif, kita tidak sekedar menyerap alam semesta, tapi juga menciptakan sendiri alam semesta versi kita. Jadi nanti beberapa filosof bilang kita bisa berposisi kayak Tuhan dengan mengambil gaya model seniman itu kan. Kayak kata-katanya Iqbal itu loh, Allah menciptakan cahaya, manusia menciptakan lampu. Itu kan nggak akan lahir lampu kalau orang nggak punya imajinasi. Akal sehat saja nggak akan nyampe. Orang harus punya imajinasi. Kamu bayangkan dulu lampu itu panjang kayak gini, terus mikir-mikir kalau panjang kayak gini makan tempat, nggak simpel. Terus jadilah model yang itu kan hasil imajinasi. Yang gantung kecil itu kan, kecil tapi terangnya mungkin bisa ngalah-ngalahin ini. Itu kan imajinasi. Dulu lampunya nggak pakai listrik kayak gini, cuma pakai lampu pompa itu. Sebelum lampu pompa itu lampu teplok yang sebelum itu mungkin cuma obor. Terus
Ada dan itu kan hasil imajinasi. Mungkin awalnya pakai obor. Nah kalau obor kayak gini cepat habis ya gimana ya. Terus lahirnya lampu teplok. Terus ini kalau gini nggak terlalu terang, lahirnya lampu petromak itu. Zaman dulu kalau mau maghrib kan setiap rumah ngantri ngumpul lampu petromak itu. Lama-lama ada listrik. Dan itu kan hasil imajinasi. Jadi katanya kelompok romantis, enggak lah. Kalau hanya pakai akal, dunia tidak akan berkembang. Kita harus mimpi, kita harus kayak seniman. Makanya jargonnya adalah dunia harus jadi impian, dan impian harus jadi kenyataan. Baru kita jadi kreatif, baru kita aktif, memahami realitas, mengelola realitas, tidak pasif, tapi kreatif. Oke. Benchmarknya kelompok romantik itu biasanya dunia-dunia misteri, dunia abad tengah, dunia mistisisme. Nanti di belakang kita bahas lebih panjang. Dan kadang-kadang ada yang khas dari kelompok romantik ini. Mereka suka yang kadang-kadang sisi gelap, yang dianggap salah, yang dianggap jelek, yang dianggap tidak sopan, mistisisme, supranatural. Nanti coba dilihat karya-karya sastranya itu kan kadang-kadang misteri Dracula, model-model Frankenstein. Itu kan era-era romantik lahirnya karya-karya itu. Sisi gelap manusia, manusia yang sedih, manusia yang depresi, manusia. Banyak tema-tema yang seperti itu lahir dari era romantik. Ya, itu catatan kecil. Kalau kamu baca sejarahnya romantisisme, banyak anak-anak muda penganut romantisisme, termasuk beberapa filosofnya itu nanti matinya mati muda. Ya, enggak biasa. Kenapa seniman itu mati muda? Karena sering-sering banyak yang tidak care dengan kesehatannya. Uripe sak karepe dhewe. Kalau zaman itu banyak yang kena penyakit TBC. Sebagian lagi bunuh diri. Ada yang monumental, ada satu buku tulisannya Goethe. Tulisannya Goethe itu judulnya The Sorrow of Young Wahrer, kalau nggak salah, pemuda Wahrer. Kalau diterjemah mungkin penderitaan pemuda Wahrer. Saya lupa, kelihatannya sudah ada terjemahannya itu. Novel ini luar biasa. Boomingnya zaman itu, di era-era romantik itu. Ceritanya seorang pemuda yang ditolak cintanya, kemudian patah hati, kemudian depresi, dan akhirnya bunuh diri. Dan gara-gara terpengaruh novel ini, banyak sekali zaman itu anak-anak muda yang ikut-ikutan bunuh diri. Seru kan, novel aja bisa mempengaruhi. Sampai ceritanya novel ini dilarang di beberapa negara Eropa zaman itu. Norwegia, Denmark itu melarang novel ini diterbitkan di situ. Karena setelah baca itu kemudian orang jadi terpengaruh, kemudian ada masalah dikit aja sudah bunuh diri. Nah, itu dahsyatnya karya sastra. Kalau Inggrisnya coba cari ya. Kalau Inggris pasti bisa di-download karena buku klasik biasanya free. Cari The Sorrow of Young Wahrer. Wahrer itu saya lupa tulisnya. Kalau bukan Wahrer, U biasanya U pakai titik 2 atasnya, atau Wahrer pakai A, saya lupa. Karena Jerman. Yang nulis Goethe. Ya, Goethe itu Goethe. Nama lengkapnya siapa saya lupa, tapi dia terkenal. Ya, salah satu tokoh romantisisme. Dan itu berpengaruh. Itu kan kayak kemarin beberapa waktu di Indonesia ada isu lagu yang bikin orang bunuh diri. Jangan dengerin loh, nanti kamu pengen bunuh diri. Saya lupa lagu apa itu, kemarin baru booming. Di Jepang pernah juga ada kejadian seperti itu. Film yang menginspirasi banyak orang untuk bunuh diri. Kalau di Amerika kan banyak film tiba-tiba ada penembakan, ada orang stres karena dia punya senjata, terus masuk kampus, orang di kampus ditembaki semua kan. Itu sebenarnya juga pengaruh kan. Film-film Amerika kan mesti gitu, model-model Rambo gitu kan. Satu orang bisa bunuh banyak orang. Habis nonton film Batman, terus dia terobsesi musuhnya Batman, terus masuk gedung film, terus kan gitu. Sama kalau zaman ini novelnya Goethe berpengaruh. Kalau era
pencerahan punya jargon cogito ergo sum. I think therefore I exist. Kalau orang-orang romantik punya jargonnya Rousseau, bahasa Jerman, bahasa Perancis, yang artinya aku raiso mocong, aku raiso Perancis. Daripada tak baca keliru, tak baca terjemahannya aja. For us to exist is to feel. Bagi kita exist itu berarti bisa merasa. Itu kan kayak semboyannya orang Jawa, bisa rumongso ning aja rumongso bisa. Itu mungkin yang membawa ke sini Napoleon ini, pengaruh dari Rousseau. Jadi for us to exist is to feel. Jadi kalau ada manusia nggak bisa tenggang rasa, nggak bisa merasakan, itu dia sebenarnya bukan tidak eksis sebagai manusia. Kalau Descartes kan kebalikannya, eksis itu berarti bisa mikir. Oke, silahkan dianalisis. Menurut saya orang bisa merasa itu pasti bisa mikir, tapi nggak bisa dibalik. Tidak selalu orang pintar mikir itu dia bisa merasa. Karena rasa itu hasil dari olah pikir. Setelah kamu pikir terus kamu menenggang rasanya orang. Tapi tidak selalu dari mikir melahirkan rasa. Ayo coba dianalisis. Tapi itu jargonnya Rousseau. Rousseau akan kita jelajahi minggu depan. Hari ini kita baru pengantarnya romantisisme. Oke.